Halo semua, perkenalkan, pada hari ini saya akan membahas sebuah materi mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, konsep rekam medis terintegrasi. Nah, rekam medis ini merupakan dokumen yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan diagnosis, pengobatan tindakan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama mendapat pelayanan kesehatan. Nah, rekam medis ini digunakan untuk mendokumentasikan pelayanan kesehatan, mendukung kesinambungan pelayanan pasien, menjadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan, dan juga menjadi bukti hukum pelayanan medis. Nah, dalam pelayanan kesehatan modern, ini digunakan rekam medis terintegrasi, yaitu dia adalah sistem pencatatan yang menggabungkan dokumentasi dari berbagai tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, apoteker, dalam satu dokumen rekam medis. Lalu selanjutnya ada catatan perkembangan pasien terintegrasi atau disebut singkatannya CPPT. Nah, CPPT ini merupakan bagian dari rekam medis yang isinya itu catatan perkembangan kondisi dari si pasien selama perawatan yang ditulis oleh tenaga kesehatan lainnya. Nah, fungsi dari CPPT ini dia akan memantau perkembangan kondisi pasien, menjadi media komunikasi antar tenaga kesehatan, dan juga mendukung pengambilan keputusan terapi. Nah, dalam CPPT ini, apoteker itu akan mencatat hasil kefarmasiannya menggunakan metode SOAP. SOAP, apa itu SOAP? Nah, SOAP itu merupakan singkatan dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Nah, SOAP ini adalah metode dokumentasi klinis yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mencatat kondisi dari pasien supaya lebih teratur secara sistematis. Nah, SOP itu seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dia terdiri dari subjective, objective, assessment, dan juga plan. Nah, metode ini membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis kondisi si pasien, juga merencanakan terapi apa yang paling tepat untuk pasien. Lalu selanjutnya kita bahas per bagian dari SOAP. Subjektif atau S, dia merupakan data yang diperoleh dari keluhan pasien atau informasi yang disampaikan pasien maupun keluarga. Nah, subjektif ini dapat diperoleh melalui wawancara kepada pasiennya langsung, lalu riwayat penggunaan obatnya, riwayat penyakit sebelumnya, dan juga informasi dari keluarga si pasien. Misalnya, contoh pasiennya itu mengeluh bahwa dia merasakan pusing dan juga mual. Lalu pasiennya itu mengaku bahwa dia mengalami kesulitan tidur serta dia pernah mengkonsumsi jamu atau obat-obat tertentu. Lalu ada objektif atau O. Nah, objektif ini data yang bisa diukur atau diamati secara langsung oleh tenaga kesehatan. Biasanya itu dilihat dari hasil labnya. Nah, contohnya data objektif ada tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh atau nadi. Lalu ada juga hasil pemeriksaan laboratorium seperti yang sudah saya bilang. Juga ada hasil pemeriksaan penunjang, ada diagnosis medis, dan hasil pemeriksaan fisik. Nah, data objektif ini akan membantu apoteker dalam menilai hubungan kondisi klinis pasien dengan terapi obat yang akan diberikan nantinya, yang telah diberikan juga. Lalu, ada assessment atau A. Assessment ini adalah tahap analisis terhadap data subjektif dan juga objektif untuk mengidentifikasi masalah terkait obat atau drug related problems atau DRPS. Nah, DRP ini contohnya pemilihan obatnya itu tidak tepat, dosis obatnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ada interaksi obat, juga efek samping obat, dan ketidakpatuhan pasien terhadap terapi. Nah, assessment ini bisa membantu menentukan masalah terapi yang perlu diperbaiki. Lalu ada plan atau P, yaitu adalah rencana tindakan lanjut berdasarkan hasil dari asesmen tersebut. Nah, plan ini bisa berupa rekomendasi perubahan terapi obat, lalu penambahan atau penghentian obat, monitoring efek samping terapi, juga monitoring efek samping obat, dan juga edukasi pasien terkait obat yang digunakan. Nah, plan ini harus ditulis secara jelas, sistematis, dan jelas agar dapat dipahami oleh tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, itu ada legalitas dan etika rekam medis. Nah, rekam medis ini memiliki
nilai penting dalam aspek hukum dan etika karena merupakan dokumen resmi dalam pelayanan kesehatan. Nilai guna dari rekam medis ini ada administrasi, legal atau hukum, finansial, keuangan, research atau penelitian, edukasi atau pendidikan, ada dokumentasi, dan rekam medis ini itu harus wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu selanjutnya itu tata cara koreksi kesalahan penulisan. Nah, kesalahan penulisan dalam rekam medis itu harus diperbaiki dengan cara yang benar supaya tidak agar tetap memiliki kekuatan hukum. Nah, cara koreksi yang benarnya itu, yang pertama, tulisan yang salahnya itu tidak boleh dihapus atau ditutup menggunakan Tipp-X atau correction tape. Lalu yang kedua, kesalahan dicoret dengan satu garis saja sehingga masih bisa dibaca gitu. Lalu yang ketiga, tuliskan koreksi yang benar di dekatnya. Dan yang keempat, tidak lupa mencantumkan tanggal, waktu, dan paraf dari tenaga kesehatan yang melakukan koreksi. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan juga keabsahan dari rekam medis. Kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu rekam medis terintegrasi merupakan sistem rekomendasi pelayanan, dokumentasi pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan, mulai dari dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, apoteker ini berperan dalam CPPT melalui dokumentasi SOAP yang terdiri dari subjektif, objektif, asesmen, dan juga plan. Nah, dokumentasi yang baik itu bisa meningkatkan keselamatan pasien dan juga kualitas pelayanan serta memiliki nilai hukum yang penting. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dan sekian dari saya materi yang telah saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.